Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Nah, hari ini Kak Kansa akan memberikan materi yang gak kalah serunya dengan materi sebelumnya. Sebelum itu, adik-adik persiapkan pena dan buku tulisnya ya untuk mencatat. Dan jangan lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak. Nah, sebelum kita belajar untuk menjumlahkan bilangan desimal, kita harus tahu dulu nih apa itu bilangan desimal. Adik-adik ada yang sudah tahu belum apa itu bilangan desimal? Nah, kalau belum tahu, kita ingat-ingat tentang bilangan pecahan dulu ya sama bilangan bulat, karena masih ada sangkut pautnya nih. Jadi, bilangan desimal ialah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10. Kemudian ditulis dengan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Jadi, bilangan desimal pada intinya ialah bilangan pecahan yang penyebutnya ialah per 10. Nah, sebagai contoh nih, 3/10, maka bilangan desimalnya ialah 0,3. Loh kak, kok ada komanya? Nah, itu adalah ciri khas dari bilangan desimal, harus ada komanya. Contoh kedua nih, misalnya 23,7. Nah, di sini udah ada nih bulatnya ialah 23 dan bilangan desimalnya ialah 0,7. Jadi yang sebelah kanan ialah bilangan bulatnya, yang sebelah kiri ialah bilangan desimalnya. Sampai sini sudah paham adik-adik? Jadi yang harus benar-benar diingat ialah bilangan desimal itu bilangan yang ada komanya. Udah, ingatnya itu aja. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan intinya, yaitu bagaimana sih cara menjumlahkan bilangan desimal. Nah, di sini kita ada dua cara nih. Ada dua cara biar mudah menjumlahkan bilangan desimal. Yang pertama ialah dengan mensejajarkan posisi komanya. Jadi komanya itu harus sejajar adik-adik. Lalu yang kedua ialah mulai menghitung dari angka paling belakang. Jadi ketika udah sejajar, kita ngitungnya dari yang paling belakang. Nah, di sini kita langsung mengerjakan contoh soalnya ya, yaitu 2 desimal atau 2 angka di belakang koma ditambah 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Ya, contoh soalnya ialah 42,13 ditambah 3,6. Bagaimana nih cara ngitungnya? Kita coba praktikkan dengan langkah-langkahnya ya. Pertama, posisi komanya itu harus sejajar. Nah, di sini sudah sejajar belum? Cakep, udah nih kak. Nah, sekarang kita mulai hitung dari yang paling belakang, yaitu 3. 3 ditambah 0, berarti 3-nya tinggal turun, yaitu 3. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Komanya turun. Lalu 2 ditambah 3 sama dengan 5. 4-nya tinggal turun. Maka 42,13 ditambah 3,6 sama dengan 45,73. Kayaknya masih bingung ya. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal nomor 2 nih. Ada bilangan desimal, 1 angka di belakang koma, ditambah bilangan desimal juga 2 angka di belakang koma, yaitu 21,5 ditambah 7,23. Nah, udah sejajar kan komanya? Sekarang kita mulai hitung dari angka yang paling belakang, yaitu 3. Kalau 3 atasnya kosong berarti tinggal turun aja ya, 3.
Nah, sekarang 5 ditambah 2 sama dengan, ya betul, 7. Lalu komanya ini turun, harus sejajar juga. Sekarang 1 ditambah 7 sama dengan 8. 2-nya tinggal turun deh. Jadi hasilnya, ya benar, 28,73. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, adik-adik jangan lupa mencatat ya. Sekarang sebelum kita latihan soal, kakak mau ngasih pantun dulu nih. Ke pasar beli ikan mujair, cakep. Jangan lupa jajan gorengan. Adik-adik yang imut dan juga pinter, bismillah, yuk kita latihan. Gimana nih, pantunnya udah oke belum? Semoga pantunnya bikin adik-adik semakin semangat ya untuk belajar. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soal latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal latihan yang pertama, 21,5 ditambah 0,33. 21,5 ini berapa angka di belakang koma? Ya, 1. Lalu 0,33 berapa angka di belakang koma? Ya, benar, 2. Nah, sekarang kita jumlahkan pakai rumus bangunan ya. Jadi 21,5 di atas dan 0,33 di bawahnya. Sekarang tinggal dihitung deh. 0 ditambah 3, jadi 3-nya langsung turun. 3. Lalu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sekarang sejajarkan komanya seperti yang 2 angka atas. Sejajar sudah. Lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan 2 ditambah 0 sama dengan, ya 2, tinggal turun angkanya. Nah, berarti jawaban dari 21,5 ditambah 0,33 sama dengan 21,83. Yeay. Sekarang kita coba mengerjakan soal kedua. Soal keduanya ialah 15,52 ditambah 6,3 sama dengan berapa tuh? Kita pakai rumus bangunan yuk. 15,52 di atas, 6,3 di bawah, lalu dijumlahkan deh. Nah, sekarang kita sejajarkan dulu komanya. Sudah sejajar kak? Oke, lanjut kita hitung dari belakang. 2 turun ke bawah karena bawahnya kosong. Lalu 5 ditambah 3 sama dengan berapa adik-adik? Ya benar, 8. Komanya turun ke bawah. Sekarang 5 ditambah 6 sama dengan 11 kak. Kalau misalkan 11, jangan langsung tulis semua 11, tapi angka yang paling kiri dulu, berarti 1. Lalu yang kanan disimpan di atas. Jadinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 15,52 ditambah 6,3 sama dengan 21,85. Yeay, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal terakhir. Loh kak, kok masih ada soalnya? Ya nggak apa-apa, semakin banyak latihan akan semakin bisa. Kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal cerita. Siapa di sini yang suka dengar cerita? Kalau suka mendengarkan cerita, harus bisa juga nih mengerjakan soal cerita. Ini gampang kok. Pada suatu hari, seorang ibu membeli sejumlah beras dalam 3 kantung plastik. Berat setiap kantung plastiknya ialah 3,25 kg, lalu 4,9 kg, dan terakhir 2,75 kg.
Lalu berapa kilogramkah berat beras seluruhnya? Maka diketahui 3,25 ditambah 4,9 ditambah 2,75 yang ditanya ialah berapa seluruhnya atau semuanya nih. Sekarang kita jawab. Cara pertama, kita harus mensejajarkan komanya. Benar, ini sudah sejajar ya. Lalu sekarang kita mulai hitung dari angka yang paling belakang. Sekarang 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kalau misalkan 10 berarti yang ditulis paling kiri aja nih. Maka yang ditulis apa? Ya 0, satunya simpan di atas. Lalu 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 9 sama dengan 12. 12 ditambah 7 sama dengan 19. Karena 2 angka, maka sebelah kirinya aja yang ditulis 9. Yang kanannya disimpan ke atas lagi. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka bilangan bulatnya itu 10. Jadi jumlah berat beras seluruhnya yang harus ibu bawa ialah 10,90 atau 10,9 kg beras. Nah, sampai sini sudah paham adik-adik? Kalau misalkan soal ceritanya sudah paham, kakak yakin adik-adik pasti bisa mengerjakan soal-soal lainnya. Alhamdulillah, sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik mudah memahaminya ya. Dan jangan lupa dicatat. Sebelum itu kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.